Kelompok kami akan membahas tentang membangun tujuan dan sasaran. Apakah strategi itu? Secara sederhana, strategi adalah rencana keseluruhan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk lebih memahami tentang strategi, pertama-tama kita perlu memahami konsep tentang tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan yang berakar pada misi atau visi organisasi. Secara umum, tujuan komunikasi dapat dikategorikan berkaitan dengan tiga hal yang berbeda jenis situasi manajemennya. Yang pertama, tujuan manajemen reputasi yang berhubungan dengan identitas dan persepsi organisasi. Yang kedua, tujuan manajemen hubungan yang berfokus pada bagaimana organisasi terhubung dengan publik. Dan tujuan manajemen tugas yang berkaitan dengan menyelesaikan hal-hal tertentu. Siapa yang menetapkan tujuan komunikasi organisasi? Tentunya adalah manajer hubungan masyarakat yang melakukannya. Rencana keseluruhan ini mungkin diidentifikasi dalam dokumen global seperti rencana bisnis strategi atau dalam pedoman implementasi seperti rencana strategis tahunan atau pernyataan prioritas. Yang kedua adalah sasaran. Sebelum kita menetapkan tujuan spesifik, ada gunanya untuk menentukan sasaran dari publik kita. Sasaran adalah proses pengelolaan bagaimana sebuah organisasi ingin dilihat dan dikenal oleh publiknya dengan memiliki ciri khas yang berbeda dari para pesaingnya. Konsep kekhasan adalah hal yang penting untuk semua organisasi besar dan bisnis kecil. Misalnya, jika sekolah kita adalah salah satu dari 2 perguruan tinggi kecil, kita akan menekankan apa yang membedakannya dari perguruan tinggi kecil yang lain. Contohnya seperti biaya yang lebih rendah. Sebelumnya, perkenalkan saya Umi Habibah. Saya akan menjelaskan materi tentang objektif atau tujuan. Tujuan adalah pernyataan yang muncul dari tujuan organisasi. Tujuan juga merupakan pernyataan yang jelas dan terukur, ditulis langsung ke arah tingkat kesadaran, penerimaan, atau tindakan tertentu. Tujuan sering ditetapkan oleh manajer komunikasi yang menanggapi tujuan organisasi. Tujuan ini berurusan dengan hasil yang diinginkan daripada prosedur untuk mencapainya. Satu tujuan mungkin menjadi dasar untuk beberapa tujuan yang lainnya. Manajemen by objective atau manajemen yang berdasarkan tujuan adalah proses di mana organisasi yang efektif dan efisien merencanakan kegiatan mereka. Dari perspektif ini, organisasi tidak hanya melakukan sesuatu karena itu bisa dilakukan. Sebaliknya, mereka bertindak karena manajer telah memutuskan bahwa mereka harus bertindak untuk memajukan pekerjaan organisasi dengan cara yang strategis dan terukur. Tujuan membantu mengarahkan organisasi untuk bertindak dengan cara yang masuk akal. Selanjutnya itu ada standar for objectives atau standar tujuan. Ada 11 kriteria khusus yang dapat diidentifikasi untuk tujuan PR. Ke-11 ini akan menjadi elemen tujuan yang efektif dan praktis. Yang pertama itu ada akar tujuan. Tujuan itu berakar pada tujuan. Mereka didasarkan pada pernyataan tujuan organisasi yang tumbuh dari visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi untuk dirinya sendiri. Tujuan PR sering mencerminkan rencana strategis organisasi dan mungkin paralel dengan proyeksi keuangan, ambisi pemasaran, ekspektasi dan tujuan periklanan atau promosi yang terkait dengan aspek lain dari organisasi. Kedua, berfokus pada publik. Tujuan berkaitan erat dengan publik tertentu dan didasarkan pada keinginan, minat, dan kebutuhan publik. Ketiga, berorientasi pada dampak. Tujuan berorientasi pada dampak yang dapat mereka capai. Mereka menentukan efek yang Anda harapkan untuk publik Anda dengan fokus bukan pada alat tetapi pada pencapaian yang diinginkan. Yang keempat, terkait dengan penelitian. Sasaran yang baik tidak hanya begitu saja, mereka terkait pada penelitian. Misalnya, jika penelitian menunjukkan bahwa 40% dari publik kunci Anda sudah familiar dengan produk atau layanan organisasi Anda, tujuan Anda mungkin meningkat, yaitu mencapai 50%, bukan karena 50% adalah angka ajaib, tetapi karena itu mewakili ambisi yang masuk akal berdasarkan situasi saat ini, seperti yang terlihat melalui penelitian. 5. Eksplisit. Tujuan eksplisit dan dapat didefinisikan dengan jelas. Tidak ada ruang untuk berbagi interpretasi. Setiap orang yang terlibat dalam aktivitas PR harus memiliki pemahaman yang sama tentang kemana arah tujuan.
Yang keenam, terukur. Tujuan tepat dan dapat diukur. Dengan ukuran yang jelas dapat menyatakan tingkat perubahan yang dicari. Misalnya, bahwa Anda ingin meningkatkan daur ulang produk kertas sebesar 20% selama 6 bulan ke depan. Yang ketujuh, waktu yang pasti. Tujuan adalah waktu yang pasti. Tujuannya mencakup indikasi yang jelas tentang kerangka waktu, seperti sebelum 31 Desember, dalam 6 bulan, selama semester musim semi, dan seterusnya. Hindari frasa yang ambigu seperti dalam waktu dekat atau secepat mungkin. 8. Tunggal. Tujuan adalah tunggal, hanya berfokus pada tanggapan yang diinginkan dari satu publik. Jangan menyatakan dalam tujuan bahwa Anda ingin meningkatkan kesadaran dan menghasilkan sikap positif. Anda mungkin berhasil dalam upaya pertama, tetapi tidak berhasil dalam upaya terakhir, sehingga sulit untuk mengevaluasi keefektifan Anda. Kebanyakan program komunikasi strategis akan memiliki banyak tujuan, tetapi setiap tujuan harus dinyatakan secara terpisah. Yang kesembilan, penuh tantangan. Tujuan itu penuh dengan tantangan. Mereka sedikit memperluas organisasi dan menginspirasi orang untuk bertindak. Jangan membidik tingkat pencapaian yang terlalu aman, atau Anda mungkin menemukan bahwa Anda belum benar-benar mencapai sesuatu yang berharga. Sebaliknya, atur pandangan Anda tinggi-tinggi. 10. Dapat dicapai. Meskipun menantang, tujuan organisasi harus dapat dicapai dan dilakukan dengan kebutuhan dan sumber daya organisasi. Jadi jangan menetapkan pandangan Anda terlalu tinggi. Jangan membuat resep kegagalan dengan menetapkan tujuan yang tidak mungkin tercapai. Yang terakhir atau yang ke-11 itu dapat diterima. Tujuan dapat diterima. Mereka menikmati pemahaman dan dukungan dari seluruh staf humas atau komunikasi tim organisasi, manajer hingga CEO. Nilai tujuan tidak dituliskan tetapi digunakan. Mereka membutuhkan kekuatan konsensus jika mereka ingin berguna bagi perencanaan organisasi Anda dan pengambilan keputusan. Saya Kamalatun Aini, di sini saya akan menjelaskan materi dari hierarki tujuan. Hierarki yang teratur ada di antara tujuan komunikasi. Tumbuh dari logika perkembangan melalui 3 persuasi, yaitu yang pertama kesadaran, penerimaan, dan juga tindakan. Tujuan kesadaran. Tujuan kesadaran mempunyai fokus pada informasi, menyediakan kognitif atau pemikiran, komponen pesan. Tujuan ini menentukan apa informasi yang Anda ingin publik Anda ketahui terlebih dahulu, dan kemudian diketahui, dipahami, dan diingat. Tujuan penyadaran terutama berhubungan dengan penyebaran dan pesan eksposur, pemahaman, dan retensi. Yang kedua ada tujuan penerimaan. Tujuan penerimaan berurusan dengan afektif atau perasaan, bagian dari pesan. Bagaimana orang menanggapi informasi yang mereka terima secara emosional. Tujuan tersebut menunjukkan tingkat minat atau jenis sikap seorang organisasi berharap untuk menghasilkan di antara publiknya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tujuan tindakan. Tujuan tindakan mengarah pada ekspresi dan perilaku, penyediaan elemen konatif atau perilaku dari pesan tersebut. Tujuan ini menawarkan 2 jenis tindakan, opini atau tindakan verbal, dan perilaku atau tindakan fisik. Tujuan tindakan mungkin mencoba untuk menciptakan perilaku baru atau mengubah perilaku yang sudah ada, secara positif atau negatif. Mereka harus difokuskan pada keuntungan organisasi, seperti pembelian pelanggan, pelajar pendaftaran, pemberian donasi, kehadiran penggemar, dan sebagainya. Seperti halnya sebagian besar masalah memiliki lebih dari satu tujuan. Demikian juga setiap tujuan akan memiliki serangkaian tujuan yang lengkap. Setidaknya satu dari setiap kategori di atas untuk setiap publik yang diidentifikasi. Terlalu sering upaya humas dan komunikasi pemasaran gagal karena mereka mengejar tujuan kesadaran dan kemudian melompat dengan cepat untuk bertindak, merupakan langkah jembatan penting untuk menghasilkan penerimaan. Memang, penerimaan adalah kunci untuk hubungan masyarakat yang efektif.
Dan pentingnya hal itu sudah jelas sejak Edward Bernays pertama kali berbicara tentang izin teknik. Ini menyeratkan lebih dari sekadar menyebarkan informasi. Kita harus meluangkan waktu untuk membina publik penerimaan organisasi kita dan pesan-pesannya melalui cara-cara yang praktis dan etis. Misalnya dalam kampanye politik, rilis berita, dan debat. Mungkin menjadi alat yang berguna untuk mencapai kesadaran. Perkenalkan, nama saya Resti Aulia. Saya akan membahas tentang penulisan tujuan humas. Dalam menulis tujuan, pertahankan bahasa yang digunakan dengan sederhana dan singkat. Dapat menggunakan bahasa sehari-hari dan kata kerja yang kuat. Hindari penggunaan jargon. Berikut langkah-langkah penting agar tujuan dapat dinyatakan dengan baik. Langkah pertama, publik. Tunjukkan publik kepada siapa tujuan tersebut akan ditunjukkan. Langkah kedua, kategori. Tunjukkan kategori tujuan, kesadaran, penerimaan, atau tindakan. Langkah ketiga, arah. Tunjukkan arah gerakan yang dicari, yaitu membuat atau menghasilkan sesuatu baru, atau meningkatkan atau memaksimalkan sebuah kondisi. Langkah 4, efek spesifik. Tunjukkan efek spesifik yang akan ditangani. Jika menulis tujuan pada kesadaran, maka efek spesifik harus berurusan dengan penerimaan pesan, memahami, dan mengingatnya kembali. Jika berfokus pada tingkat penerimaan, maka berurusan dengan membangkitkan minat, mengurangi sikap apatis, dan membina sikap. Dan untuk tujuan yang berfokus pada tindakan, maka membangkitkan opini tertentu atau menarik keluar sebuah tindakan yang diinginkan. Langkah 5, fokus. Tunjukkan fokus efek spesifik yang ingin dicapai. Menyediakan detail tentang apa yang dicari, namun jangan menjauh dari tujuan. Langkah 6, pengukuran kinerja. Tunjukkan tingkat pencapaian yang diinginkan pada tujuan tersebut. Bisa dengan angka maupun persentase. Nomor dari angka dan persentase tersebut harus mencerminkan penelitian dasar atau hasil yang diinginkan dari tujuan. Dan langkah terakhir adalah jangka waktu. Tunjukkan jangka waktu yang diinginkan dalam satu periode maupun beberapa tahap. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.